Halo semuanya, welcome to Edumatik. Di video ini kita akan belajar yang namanya contoh soal persamaan nilai mutlak video yang kedua. Nah, di sini soalnya sedikit berbeda nih dari yang biasanya. Kalau misalkan kamu menemukan soal yang seperti ini, berarti kamu harus ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang bisa diselesaikan. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, kita ubah menggunakan sifat. Nah, masih ingat kan sifatnya? Ini bisa dipecah. Dipecahnya kayak gimana? Ya, jadi yang pertama kita ubah menjadi 2x dikurangi 1 dalam tanda mutlak tentunya dibagi dengan mutlak 4x ditambah 3. Ada sifat yang kayak gitu kan? Masih inget nggak kamu sifatnya? Yang kayak gini nih, ketika ada A dibagi B, mutlak itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Masih ingat kan sifatnya? Selanjutnya ya kita tulis sama dengan 1. Nah, ini kan bisa pindah ruas. Ya udah kita pindah ruaskan. Berarti ini 2x dikurangi 1 dalam tanda mutlak sama dengan 1 dikali 4x ditambah 3. 1 kali mutlak 4x tambah 3 ya tetap ini kan. Ya udah kita tulis ulang, 2x dikurangi 1 dalam tanda mutlak sama dengan mutlak 4x ditambah 3. Kalau misalkan bentuknya udah kayak gini, ini bisa menggunakan sifat yang lain untuk menyelesaikannya. Sifat apa kira-kira? Ya betul, dikuadratkan agar tanda mutlaknya hilang. Setelah dikuadratkan, kita bisa mencari berapa nilai x. Langsung aja kita kuadratkan kedua ruasnya. Ini kita kuadratkan jadi tanda mutlaknya hilang. Tapi tetap kuadratnya ada gitu, hanya hilang mutlaknya aja. Berarti ini jadi 2x dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4x ditambah 3 kuadrat. Kalau misalkan udah kayak gini, ini tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi 2x dikurangi 1 kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Bentuk yang kayak gini, ini mirip bentuknya dengan bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat. Nah, ini kan sama dengan apa? Sama dengan a ditambah b dikali a min b. Ya udah, berarti ini juga kita anggap ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Berarti bisa sama dengan kayak gini. Langsung aja berarti A ditambah B berarti berapa? Ya, betul, 2x dikurangi 1 ditambah 4x ditambah 3 kurung tutup. Nah, jangan lupa pakai kurung siku. Dikali 2x dikurangi 1 dikurangi 4x ditambah 3 kurung tutup sama dengan 0. Kita buka kurungnya, berarti ini 2x dikurangi 1 ditambah 4x ditambah 3 kurung tutup dikali 2x dikurangi 1. Hati-hati di sini, ini negatifnya milik semua, artinya negatifnya harus dikalikan dulu ke dalam. Berarti jadi negatif 4x negatif kali positif 3 ya negatif 3 sama dengan 0 ya. Ya udah kita selesaikan ini. 2x ditambah 4x jadi 6x. Negatif 1 ditambah 3 positif 2 kurung tutup ya, jangan lupa. Dikalikan dengan 2x dikurangi 4x berapa? Negatif 2x. Negatif 1 dikurangi 3 berapa? Ya betul, negatif 4 sama dengan 0. Ya udah, karena ini udah bentuknya kayak persamaan kuadrat, ya udah berarti kita tinggal mencari pembuat nolnya. Kita buat ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Ya udah, kita pindah ke atas aja ya. Berapa nih? 6x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan negatif 2. Oh, jadi x-nya itu negatif 2 per 6. Kalau misalkan kita sederhanakan jadi negatif 1 per 3. Satu lagi kemungkinan yang keduanya yaitu negatif 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan positif 4 karena pindah ya jadi positif. Kita bisa menemukan x-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2. Ya udah, kita udah punya nih x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Yang keduanya x-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini cara pertama. Ada cara yang kedua nggak? Ada ya. Kita mulai dari bentuk yang ini aja. Aku tulisin dulu nih biar kelihatan perbedaannya ya. Aku tulisin dulu di sini 2x dikurangi 1 sama dengan ini mutlak 4x ditambah 3. Yang barusan kita lakukan ini menggunakan sifat dikuadratkan. Sekarang kita coba selesaikan ini menggunakan definisi. Yaitu apa? Seperti di video contoh soal yang sebelum video ini ya, yaitu dibuat dua kemungkinan. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Anggap aja yang ini semuanya itu anggap aja C-nya.
Berarti kan kita bisa menuliskannya 2x dikurangi 1 sama dengan, nah sama dengan yang pertama kan sama dengan C. C-nya anggap ini aja, tapi tanpa tanda mutlak gitu. Berarti berapa nih? 4x ditambah 3. Ya udah, coba kita selesaikan. 2x yang variabel kumpulkan dengan variabel lagi. Berarti jadi negatif 4x ya, karena pindah ruas. Sama dengan 3 negatif 1 dipindahkan jadi positif 1. Coba kita selesaikan. 2x dikurangi 4x ya negatif 2x. Sama dengan ini 4. X-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. Ya jadi X-nya sama dengan negatif 2. Sama kan dengan yang ini nih? Nah sama dengan yang ini nih. Udah sama tuh 1. Yang kemungkinan keduanya juga sama. Kalau tadi kan kita anggap ini sebagai C positif, nah sekarang kita anggap sebagai negatif C-nya. Ya udah kita tulis lagi. 2x dikurangi 1 sama dengan negatif C. Negatif 4x ditambah 3. Sekarang kita buka kurungnya. Berarti jadi 2x dikurangi 1 sama dengan negatif 4x. Nah negatif dikalikan dengan positif 3 ya jadi negatif 3. Kumpulkan yang variabel dengan variabel lagi yang bukan variabel dengan yang bukan variabel. Berarti di sini 2x positif 4x ya. Jadi plus kan karena negatif dipindahkan jadi positif gitu. Sama dengan negatif 3, negatif 1 dipindahkan jadi positif 1. Yang ini jadi berapa nih? 2x tambah 4x, 6x. Sama dengan negatif 2. Ya jadi x-nya sama dengan negatif 2 per 6. Atau x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Nah sama aja kan dengan yang ini nih. Nah sama ya. Jadi kamu bisa gunakan cara yang mana aja yang kamu suka. Tapi tentunya harus diubah dulu kalau misalkan bentuknya berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Cara mengubahnya tentu dengan menggunakan sifat ya. Jangan asal ubah aja. Karena matematika punya aturan tersendiri. Oke, aku akan kasih contoh satu soal lagi di video berikutnya. Dan kita bahas menggunakan satu metode aja, yaitu menggunakan metode yang lebih mudah aja menurut aku sih, yaitu metode yang sama dengan C dan sama dengan negatif C. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.